Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mahasiswa keperawatan program studi Nurse Tika Surya Global Yogyakarta. Saya akan melakukan pendidikan kesehatan terkait keluarga berencana. Permisi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya mahasiswa dari Tika Surya Global Yogyakarta. Sesuai dengan janji kita kemarin, hari ini saya akan melakukan pendidikan kesehatan kepada ibu terkait keluarga berencana. Di sini saya akan memerlukan waktu sekitar 5-10 menit ya Bu. Apakah Ibu bersedia? Iya, bersedia. Sebelumnya dengan Ibu siapa ya? Ibu Vini. Oh ya, baik Ibu Vini. Ini kan saya akan menjelaskan tentang keluarga berencana. Mungkin Ibu tahu apa tidak itu sebelumnya Ibu tahu tidak apa itu keluarga berencana? Setahu saya keluarga berencana itu pembatasan kelahiran anak. Enggak. Baik, di sini saya akan meluruskan lagi apa itu keluarga berencana. Keluarga berencana yaitu suatu program yang dirancang untuk menyeimbangkan antara kebutuhan dan jumlah penduduk. Karena kan Indonesia di sini sudah terlalu banyak penduduk. Kalau dari dunia di sini Indonesia sudah ada di peringkat keempat setelah Amerika, India, dan Tiongkok. Apa sih yang terjadi jika tidak melakukan KB? Yang pertama di sini pendidikan anak kurang, terus menurunnya sebuah kualitas keluarga, terus yang ketiga semakin tingginya angka kelahiran yang tidak diinginkan. Nah, solusinya yaitu untuk mengurangi tingkat kelahiran yang banyak, yaitu akan melakukan pernikahan ideal. Nah, pernikahan ideal di sini kalau untuk laki-laki yaitu usia 25 tahun dan kalau perempuan di sini usia 21 tahun. Ada beberapa metode keluarga berencana. Nah, metode keluarga berencana di sini dibagi menjadi dua ya Bu. Yang pertama ada alamiah dan non alamiah. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang alamiah terlebih dahulu ya Bu. Nah, di sini alamiah terbagi lagi menjadi dua, tanpa alat dan dengan alat. Nah, kalau tanpa alat itu sendiri yaitu metode kalender, yaitu metode kontrasepsi sederhana yang dilakukan pasangan suami istri dengan tidak melakukan senggama atau hubungan seksual pada masa subur. Seperti itu ya. Terus untuk yang metode keduanya yaitu metode suhu basal badan, yaitu kontrasepsi yang dilakukan dengan mengukur suhu tubuh ibu untuk mengetahui kapan masa ovulasi itu sendiri. Terus yang ketiga yaitu metode lendir cervix, yaitu mengecek lendir cervix yang ibu punya. Terus kalau di sini lendir cervix subur itu ditandai dengan lendir yang jernih, encer, dan licin. Terus yang selanjutnya ada metode simptom termal, yaitu metode yang identifikasi masa tubuh dari siklus mens wanita. Jadi melihat siklus menstruasi ibu punya ya. Yang terakhir yaitu metode senggama terputus atau di sini mohon maaf ya Bu sebelumnya. Jadi pria mengeluarkan alat kelaminnya dari vagina sebelum mencapai ejakulasinya. Melanjutkan dengan metode dengan alat ya Bu. Yang pertama di sini ada kondom. Kondom yaitu berupa sarung karet untuk mencegah kehamilan dan penularan penyakit menular seksual. Terus yang kedua ada spermicide, yaitu zat yang membunuh sel sperma. Terus yang terakhir ada diafragma. Nah, diafragma yaitu alat kontrasepsi yang berguna untuk menutup uterus sehingga mencegah sperma masuk ke dalam sel telur. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang
non alamiah. Nah, non alamiah ya di sini juga dibagi menjadi dua, hormonal dan non hormonal. Hormonal yang pertama ada pil. Nah, pil di sini yaitu suatu alat kontrasepsi yang diminum wanita, bentuknya di sini pil atau tablet. Terus yang kedua suntik. Untuk metode suntik di sini yaitu berfungsi untuk mencegah lepasnya sel telur dari indung telur wanita. Terus yang terakhir ada implan, yaitu alat kontrasepsi yang seperti susuk yang dipasang pada lengan bagian atas ya. Untuk yang non hormonal yaitu ada IUD, yaitu alat kecil yang terdiri dari bahan plastik lentur yang dimasukkan ke dalam vagina. Terus yang kedua yaitu metode MOW atau tubektomi, yaitu prosedur bedah sukarela untuk menghentikan kesuburan seorang wanita secara permanen. Terus yang terakhir ada MOP atau vasektomi. Nah, kalau perempuan tadi kan itu namanya tubektomi. Kalau untuk laki-laki sendiri itu vasektomi, yaitu metode prosedur klinik untuk menghentikan kapasitas reproduksi pria dengan jalan melakukan operasi kecil juga. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan tubektomi dan vasektomi. Jadi jika ada seorang perempuan atau laki-laki yang sudah melakukan vasektomi, itu sudah tidak bisa hamil lagi. Seperti itu ya Bu. Baik, sebelum saya akhiri, mungkin ada yang perlu Ibu tanyakan dari terkait apa yang sudah saya jelaskan tadi. Kan saya baru menikah Mbak, kira-kira KB apa ya yang cocok untuk saya? Begini, nanti kan konsul dulu ya ke dokter atau ke bidan. Nah, seperti apa kalau misalnya Ibu haidnya lancar, terus nah itu bisa pakai metode kalender juga. Untuk Ibu mau menggunakan apa di sini, nanti Ibu konsultasikan lagi terkait penggunaan KB yang Ibu pilih, karena setiap orang itu kan beda-beda pengennya seperti apa, nyamannya di Ibu seperti apa. Misalnya kalau misalnya saya nih menyarankan bagusnya Ibu pakai ini, tapi belum tentu di Ibu nyaman ya, seperti itu. Baik, mungkin ada lagi yang perlu ditanyakan? Tidak ada ya, sudah cukup. Baik, sebelum saya akhiri, saya akan memperlihatkan video terlebih dahulu supaya Ibu mengerti apa itu yang sudah saya jelaskan tadi. Baik Bu, di sini saya akan memperlihatkan video terkait macam-macam alat kontrasepsi ya. Yang tadi ada saya menjelaskan tentang kondom. Zat yang dapat membunuh sel sperma sehingga sperma gagal memasuki uterus. Metode ketiga adalah metode diafragma, yaitu alat kontrasepsi yang berguna untuk menutupi uterus sehingga mencegah sperma membuahi sel telur. Dimasukkan ke Sedangkan dalam metode non alamiah terbagi menjadi dua, seperti yaitu itu ya Bu. Baik Bu, sebelum saya akhiri mungkin ada yang perlu ditanyakan lagi? Tidak ada. Berarti yang sudah saya cukupkan. Baik ya Bu, Ibu sudah bagus sekali hari ini, sudah mau menjawab pertanyaan dari saya juga. Terima kasih Bu atas waktunya. Saya permisi dulu ya Bu. Ya, makasih. Ya.